Pernah nggak lu ngerasa kayak hidup lu itu kayak lagi lari di atas treadmill? Lu capek, lu keringetan, lu gas terus tiap hari, tapi pas lu lihat ke depan, lu masih ada di titik yang sama. Lu kerja keras, lu nabung, lu tahan jajan, lu pikir nanti ujungnya bakal bebas finansial. Tapi makin hari, kok makin jauh ya rasanya dari kata bebas? Masalahnya dari kecil kita diajarin kalau kunci sukses itu kerja keras dan hidup hemat. Nggak salah sih, tapi jujur aja, itu baru separuh cerita. Kita sering lupa diajarin gimana caranya bikin uang kerja buat kita, bukan kita yang jadi budak uang. Sistem pendidikan, omongan tetangga, bahkan kadang orang tua sendiri, semuanya fokus ke kerja yang rajin, nabung yang banyak, tapi lupa ngasih tahu gimana caranya lo bisa punya pilihan dalam hidup, bukan cuma ikut arus. Gua nggak ngajak lo dengerin teori berat yang bikin ngantuk. Gua cuma pengen ajak lo mikir ulang. Mungkin selama ini lo salah fokus, mungkin selama ini lo ngejar angka, tapi lupa ngejar makna. Siapa tahu dari sini lu nemu titik terang. Bukan cuma tentang duit atau barang-barang mahal, tapi tentang rasa tenang, rasa cukup, dan punya kendali penuh atas hidup yang lu jalani. Karena pada akhirnya, jadi kaya itu bukan soal seberapa banyak lu punya, tapi seberapa sadar lu menjalani hidup lu sendiri. Satu, tujuan kekayaan adalah kebebasan. Banyak orang mengira jadi kaya itu soal rumah gede, mobil sport, jam tangan mahal, atau liburan yang bisa dipamerin di Instagram. Tapi kalau lo ngobrol sama orang yang bener-bener ngerti soal kekayaan, mereka nggak bakal ngomongin barang. Mereka bakal bilang, tujuan kekayaan itu adalah kebebasan. Bukan buat flexing, tapi buat lo bisa hidup dengan tenang dan punya kendali penuh atas waktu lo sendiri. Coba bayangin, bangun tidur tanpa dikejar alarm, kerja karena lu mau, bukan karena lu harus. Punya waktu buat main sama anak lu, atau sekadar duduk santai di teras sambil ngopi dan denger suara burung pagi-pagi. Itu kekayaan yang sebenarnya. Bukan saldo, bukan barang, tapi ruang. Ruang buat bernapas, buat milih, buat hidup dengan cara lu sendiri. Masalahnya, dunia ini sering banget ngejebak kita buat ngejar simbol kekayaan, bukan maknanya. Iklan, media sosial, bahkan omongan tetangga, semua nyuruh lu beli ini itu biar kelihatan sukses. Padahal barang-barang itu cuman bikin lu seneng sebentar. Habis itu, kosong lagi, ngelirik barang lain lagi, dan capeknya nggak selesai-selesai. Jadi, yuk mulai ubah cara pandang lu. Kejar hidup yang bebas, bukan lemari yang penuh. Kejar rasa cukup, bukan pengakuan orang lain. Karena di ujung hari, lu nggak bakal inget berapa tas mahal yang lu punya, tapi lu bakal inget berapa banyak momen hidup yang lu jalani dengan hati yang lega. Dua, waktu adalah aset yang tidak dapat diperbarui. Lo pernah mikir nggak, uang bisa lo cari lagi, barang bisa lo beli lagi, tapi waktu sekali lewat, ya udah, nggak bakal balik lagi. Itu sebabnya orang-orang yang beneran ngerti hidup justru pelitnya bukan sama duit, tapi sama waktu. Mereka sadar, waktu itu aset paling mahal yang mereka punya, lebih mahal dari saldo tabungan, lebih langka dari barang langka. Makanya mereka nggak mau buang waktu buat hal-hal yang nggak bikin hidup mereka naik level. Nggak asal sibuk, tapi bener-bener mikirin, ini yang gue lakuin sekarang, nambah nilai hidup gue nggak? Mereka lebih milih pakai waktunya buat ngebangun sesuatu yang bertahan, entah itu bisnis, hubungan yang sehat, atau sekadar waktu tenang bareng orang yang mereka sayang. Dan satu hal yang mereka pegang teguh, waktu harus dipakai buat bikin hidup makin bebas, bukan makin kejebak. Kerja keras itu bagus, gua nggak bilang lo harus santai-santai doang. Tapi kalau lo kerja mati-matian tiap hari, tanpa strategi, tanpa arah, lo cuma jadi orang sibuk yang capek, bukan orang bebas yang cerdas. Jadi mulai sekarang coba deh lo jagain waktu lo kayak lo jagain uang di dompet. Jangan asal kasih ke semua orang, jangan habisin buat hal yang lo sendiri tahu nggak penting. Karena kalau uang hilang, masih bisa lo usahain lagi. Tapi waktu sekali hilang, lo cuma bisa nyesel. Dan hidup terlalu berharga kalau cuma dihabisin buat lari-lari di tempat. Tiga, kekayaan dibangun dari kepemilikan, bukan upah. Kalau lu cuman ngandelin gaji bulanan buat jadi kaya, siap-siap kecewa. Soalnya upah itu kayak jalan tol yang ada batas kecepatannya. Enggak peduli seberapa keras lu injek gas, tetap ada batasnya. Tapi kalau lu punya aset, nah itu kayak punya jalan sendiri yang bisa lu bangun terus sampai kemanapun lu mau. Orang-orang kaya ngerti satu hal penting. Mereka enggak kerja buat uang. Uang yang kerja buat mereka. Caranya gimana? Dengan punya aset, bisa dalam bentuk bisnis, saham, properti, atau bahkan produk digital. Intinya, sesuatu yang
terus menghasilkan meskipun lu lagi rebahan, traveling, atau tidur. Kepemilikan itu ibarat menanam pohon. Mungkin di awal lu harus rawat dan sabar, tapi suatu hari nanti pohon itu bakal berbuah terus tanpa lu harus siram tiap hari. Beda banget sama gaji yang cuma datang kalau lu kerja. Libur kerja, ya libur juga uangnya. Jadi, mulai sekarang pikirin apa yang bisa gue miliki hari ini supaya gue nggak harus kerja terus seumur hidup. Karena gaji bisa bantu lo bertahan, tapi kepemilikan itu yang bantu lo terbang. 4. Bunga majemuk untuk melipat gandakan uang. Bunga majemuk itu sihir yang bikin uang lo bisa berkembang sendirian dan makin lama lo sabar makin gila hasilnya. Lo investasikan uang, uang itu ngasih untung, lalu keuntungan itu juga diinvestasikan lagi. Jadi uang lo ngelahirin anak uang, lalu anaknya juga punya anak lagi. Lama-lama lo punya keluarga besar yang kerja buat lo 24 jam sehari tanpa ngeluh dan tanpa minta libur. Kuncinya mulai sedini mungkin karena waktu adalah sahabat terbaik bunga majemuk. Lo mungkin mulainya kecil, tapi kalau lo konsisten dan sabar, hasilnya bisa ngalahin mereka yang mulainya besar tapi nggak tahan lama. Jadi daripada nunggu nanti, kalau udah banyak duit baru investasi, mending mulai sekarang sekecil apapun. Karena dengan bunga majemuk yang menang, bukan yang tercepat, tapi yang paling konsisten dan sabar. 5. Inflasi itu seperti pencuri yang nggak kelihatan. Lo pernah ngerasa nggak sih duit lo di tabungan kok kayak semakin tipis aja nilainya, padahal nggak dipakai apa-apa? Nah, itu kerjaan inflasi, pencuri halus yang nyedot daya beli lo pelan-pelan. Dulu 10.000 bisa bikin lo kenyang, sekarang paling cukup buat cilok seplastik. Makanya nabung doang, tanpa strategi rasanya kayak lihat uang lo perlahan memudar warnanya. Bukan berarti nabung itu salah, tabungan itu penting buat dana darurat. Tapi kalau lo cuma diam di rekening, nilai uang lo bakal menyusut kayak kaos putih yang dicuci air panas terus-terusan, pelan tapi pasti kendor. Lo butuh langkah lebih dari sekadar nyimpen. Mulailah kenalan sama investasi, pelan-pelan sambil belajar, cari aset yang nilainya bisa tumbuh barengan lo, saham, reksadana, atau properti. Nggak usah buru-buru jadi ahli, yang penting mulai dulu, biar uang lo nggak sekadar tidur, tapi ikut kerja buat lo. Karena tujuan kita bukan cuma punya banyak uang, tapi punya uang yang tetap berharga, tetap kuat berdiri meski waktu terus berlalu. Jadi, daripada terus mengeluh soal harga barang yang selalu naik, mending siapkan strategi biar lo tetap bisa senyum, meskipun inflasi lagi ngerampok pelan-pelan. 6. Hidup hemat adalah alat, bukan gaya hidup. Lo pernah ngerasa bangga karena udah kuat hemat, ngurangin jajan, matiin AC, bahkan batalin Netflix, tapi ujung-ujungnya malah kayak hidup di penjara sendiri? Hemat itu keren, tapi jangan sampai lo pikir dia tujuan akhir. Hemat itu cuma rem mobil, berguna banget pas lo perlu berhenti atau pelan, tapi masa iya lo mau ngerem terus tanpa pernah gas? Lo butuh hemat buat bangun fondasi, mulai nabung, rapihin keuangan, tapi setelah fondasi lo kuat, waktunya lo gaspol, cari cara ningkatin pendapatan. Karena membatasi pengeluaran ada batasnya, sementara pendapatan lo bisa terus melambung kalau lo kreatif dan terus upgrade diri. Jadi, bolehlah lo ngopi cantik atau nonton bioskop, asal lo punya prioritas dan rencana. Hidup bukan soal menghindari pengeluaran terus-menerus, tapi soal ngatur uang dengan bijak sambil tetap nikmati momen. Hemat itu pintar, bukan ngerem hidup karena takut. 7. Utang bisa menjadi alat atau perangkap. Lo pernah ngerasa dikejar-kejar tagihan kartu kredit, padahal baru beli barang yang sebenarnya lo nggak butuh. Itu jebakan utang konsumtif. Musuh diam-diam dompet lo yang bikin lo kerja keras cuma buat bayar masa lalu. Padahal utang sesungguhnya kayak pisau. Bisa bantu masak atau malah iris jari lo sendiri kalau salah pakai. Nah, ada utang produktif yang justru bisa jadi jalan pintas ke kebebasan finansial. Pinjam modal usaha, beli properti yang disewakan, atau ikutan kursus buat level up skill. Kuncinya lo harus paham dulu tujuannya sebelum ngutang. Apakah ini bakal bikin lo makin kaya atau justru bikin lo pusing 7 keliling? Jangan tergoda diskon gede atau cicilan 0% tanpa pikir panjang. Tahan nafsu dulu, tanya jujur ke diri lo, apakah utang ini akan menambah aset gua atau cuma beban gua? Pakai utang dengan cerdas, biar dia bantu lo naik level, bukan bikin lo terperangkap di game over. 8. Kekayaan dibangun dengan sistem, bukan kekuatan kehendak. Lo boleh semangat setinggi langit, tapi kalau cuma ngandelin niat doang, lama-lama lo pasti kecapean sendiri. Bangun kekayaan itu bukan soal seberapa kuat lo nolak jajan boba atau tahan godaan diskon sneakers, tapi soal punya sistem yang jalan otomatis, bahkan pas lo lagi tidur siang. Bayangin lo pengen hidup sehat, kalau tiap hari lo mikir, hari ini gua olahraga enggak ya?
ujung-ujungnya pasti lebih banyak enggaknya. Tapi kalau lo udah atur jadwal rutin, sepatu udah standby, playlist semangat sudah siap, olahraga tinggal dijalanin tanpa drama. Sama juga dengan keuangan, lo butuh sistem, misalnya gaji langsung dipotong otomatis buat investasi, tabungan, dan kebutuhan rutin. Biar lo nggak perlu mikir keras tiap kali pegang uang. Dengan sistem yang solid, lo tetap bisa maju walau motivasi lagi hilang, pelan tapi pasti. Intinya, jangan biarin kekayaan lo tergantung mood. Bangunlah sistem yang kerja buat lo, bukan sistem yang bikin lo kerja tanpa henti. 9. Pajak itu pembunuh kekayaan diam-diam. Lo pernah ngerasa gemes lihat saldo tabungan yang terus berkurang padahal lo nggak pakai apa-apa? Itu dia kerja pajak, pembunuh kekayaan yang nyamar halus. Bayangin kekayaan lo itu kapal yang lagi lo bangun pelan-pelan, pajak itu lubang kecil di haluan, nggak kelihatan. Tapi kalau lo cuek, kapal lo bisa bocor dan tenggelam. Lo udah kerja keras, nabung, investasi, tapi satu hal penting sering kelewat, strategi pajak. Bukan nyuruh lo kabur atau ngeles, tapi lo harus melek cara main cerdas di sistem yang ada. Penghasilan aktif kayak gaji kena pajak lebih tinggi daripada dividen atau capital gain. Jadi orang pinter bakal geser alokasi aset biar beban pajaknya lebih ringan. Misalnya lewat reksadana yang tarif pajaknya bersahabat, punya usaha biar dapat potongan, atau manfaatin produk asuransi strategis. Jangan tunggu akhir tahun baru panik mikirin pajak. Jadikan itu bagian dari rencana jangka panjang buat menjaga kekayaan lo. Mulai pelan-pelan belajar, tanya pakar, dan lihat pajak bukan sebagai beban, tapi sebagai tantangan yang bisa lo taklukkan. Semakin banyak lo tahu, semakin banyak yang bisa lo selamatin. Bukan cuma duit di rekening, tapi juga ketenangan batin karena lo yakin kapal kekayaan lo aman terawat. 10. Sebagian besar pengeluaran bukanlah kebutuhan. Lo pernah cek mutasi rekening atau histori belanja online, terus kaget sendiri. Wah, ini buat apa ya dulu gue beli? Itu jebakan pengeluaran paling licik. Diskon kilat, promo beli satu gratis satu, iklan menggoda yang bilang lo butuh ini biar bahagia. Padahal seringnya lo cuma lapar mata, bikin keputusan berdasarkan emosi, bukan logika. Makanya penting banget bedain antara butuh dan pengen. Butuh itu misal bayar listrik, biar lo bisa mandi air hangat, beli beras, biar lo kenyang. Pengen itu kayak rice cooker yang bisa nyanyi, lucu tapi nggak esensial. Orang-orang yang benar-benar sukses finansial bukan anti belanja, tapi mereka tahu mana yang layak dibeli dan mana yang bisa ditunda. Punya radar jangka panjang buat nilai setiap rupiah. Jadi sebelum lo klik beli sekarang, tanya dulu, ini nambah nilai hidup gua atau cuma buat impress orang lain yang bahkan nggak peduli? Ingat, pengeluaran kecil yang gak perlu kalau dikumpulin bisa jadi peluang besar yang terbuang. Setiap rupiah yang lo simpan bisa jadi batu pertama untuk bangun kekayaan lo. Pelan-pelan, tapi pasti. 11. Jaringan sama pentingnya dengan kerja keras. Lo boleh kerja keras siang malam, tapi kalau lo main sendiri terus, pasti capek sendiri juga. Peluang-peluang emas di luar sana seringnya nggak terbuka cuma karena lo paling jago, tapi karena lo dikenal orang yang pegang kunci. Jaringan itu kayak jalan tol mulus menuju sukses. Bukan berarti lo kudu so akrab ke semua orang, tapi lo harus sadar kalau hubungan sehat bisa mempercepat langkah lu. Kadang, satu obrolan santai di warung kopi sore hari bisa lebih berpengaruh daripada seminggu kerja lembur. Dan jangan salah kaprah, jaringan bukan cuma soal cari untung, tapi soal saling bantu dan saling dukung. Hari ini lo butuh bantuan, besok giliran lo yang bantu. Mulai dari hal kecil, sapa teman baru, ikut komunitas, datengin acara sesuai minat, dan yang paling penting, jaga nama baik. Soalnya, reputasi lo bisa tiba duluan sebelum lo masuk ruangan. Intinya, lu nggak harus kenal semua orang penting, tapi penting banget buat dikenal oleh beberapa orang yang tepat. 12. Lingkungan membentuk kekayaan. Pernah dengar ungkapan, lu adalah rata-rata dari 5 orang terdekat lu? Nggak cuma quotes keren buat Instagram, tapi faktanya lingkungan lu nge-shape cara lu mikir, ngerasa, dan mutusin soal duit. Kalau lu nongkrongnya sama orang yang boros, doyan flexing, dan hidupnya cuma pas-pasan tiap bulan, pelan-pelan lo pun bakal terbawa arus itu. Tapi kalau lo kelilingin diri sama orang yang mikirin masa depan, suka belajar hal baru, dan paham gimana cara bikin uang kerja buat lo, mindset lo otomatis naik level. Lingkungan yang pas jadi booster sejati, tempat lo bisa nanya tanpa takut dinilai, belajar tanpa takut dibilang sok tahu, dan tumbuh bareng-bareng. Jadi coba deh lihat lagi siapa yang sering lo ajak ngobrol, konten apa yang sering lo scroll, dan siapa yang lo follow di sosmed. Semua itu asupan mental yang diam-diam nentuin arah hidup lo. Kalau ternyata lu butuh suasana baru yang lebih suportif, nggak apa-apa kok geser pelan-pelan. Ingat, lu nggak ninggalin mereka, lu lagi jaga masa depan lu, biar jalan menuju sukses makin mulus.
13. Gagal itu bukan musuh, tapi guru. Lu pasti ogah banget rasain gagal kan? Nggak ada juga yang bangga terus-terusan terjatuh, tapi percayalah, kegagalan itu guru terbaik yang kadang galak. Dia bakal ngasih lu pelajaran yang nggak bakal lu dapetin dari buku atau seminar manapun. Saat lu gagal, dia nunjukin mana strategi yang mentok, kebiasaan buruk apa yang bikin lu jalan di tempat, bahkan bisa ngebuka pintu baru yang sebelumnya lu abaikan. Jadi, jangan anggap gagal itu musuh. Peluk dia, pelajari apa yang diajarkan, lalu bangkit lagi dengan kepala tegak. Karena sukses itu bukan tentang siapa yang enggak pernah jatuh, tapi tentang siapa yang selalu bangun lagi, berkali-kali. Lain kali lu gagal, tarik napas dalam-dalam, bilang pada diri sendiri, oke, noted, lalu tanyain, apa pelajaran terbesar yang bisa gua bawa dari ini? Dengan begitu, lu ubah setiap kegagalan jadi investasi berharga, bukan cuma bekas luka. 14. Kekuatan imajinasi. Lu inget nggak dulu waktu kecil imajinasi lu dipakai buat jadi superhero atau menjelajah galaksi? Tapi begitu gede, banyak yang ninggalin kekuatan itu, mikir imajinasi cuma buat anak-anak. Padahal imajinasi itu senjata rahasia buat lu yang pengen hidup luar biasa. Dia semacam simulasi hidup gratis, lu bisa bayangin masa depan lu, mimpi lu, dan semua itu jadi bahan bakar buat bertindak nyata. Banyak penemuan besar dan ide bisnis cemerlang lahir karena seseorang berani bermimpi duluan. Jadi, jangan remehin kekuatan pikiran lo. Kalau lo bisa lihat masa depan itu jelas di kepala, peluang mewujudkannya di dunia nyata jadi jauh lebih besar. Otak lo itu kayak GPS, dia butuh alamat tujuan, dan imajinasi adalah cara lo ngetik tujuannya. Mulai sekarang, kasih waktu buat diri lo bermimpi lagi. Nggak usah takut dibilang halu. Karena siapa tahu, halu hari ini jadi kenyataan magis besok, asal lo berani bergerak dan percaya. 15. Mindset kaya. Lo pernah nggak sih dengar kata kaya terus yang langsung kebayang itu duit numpuk, rumah tingkat yang megah, mobil gonta-ganti, sama liburan ke luar negeri tiap beberapa bulan. Padahal kenyataannya, jadi kaya itu nggak melulu soal seberapa banyak yang lo punya di rekening. Kaya itu soal cara lo ngelihat dunia, ngelihat diri lo sendiri. Kaya itu bukan tentang punya segalanya, tapi tentang ngerasa cukup sama apa yang lo punya sambil tetap buka hati buat tumbuh lebih jauh. Mindset kaya itu kayak kacamata baru yang bikin lo ngelihat peluang di tempat yang tadinya lo pikir cuman ada tembok. Orang yang mikirnya kayak enggak nunggu hidup sempurna dulu buat bersyukur. Justru dari rasa cukup itu, rezeki malah datang tanpa diminta. Aneh ya, tapi itu nyata. Lu pasti pernah lihat deh, ada orang yang kayaknya punya segalanya, tapi hidupnya gelisah terus, takut kehilangan, takut kekurangan. Tapi di sisi lain, ada juga yang hidupnya sederhana, tapi pikirannya tenang, hatinya lapang, dan malah aura positifnya nyebar kemana-mana. Itu bukan kebetulan bro, itu karena cara mereka mikir udah beda. Makanya coba lo ubah cara lo ngomong ke diri sendiri. Ganti gua nggak bisa, jadi gua akan cari caranya. Ganti duit susah dicari, jadi rezeki bisa datang dari mana aja. Cara lo mikir itu kayak antena batin, kalau lo nyetel ke frekuensi takut dan kekurangan, yang datang ya itu-itu aja. Tapi kalau lo nyetel ke frekuensi kelimpahan, lo bakal mulai ngelihat pintu yang selama ini lo pikir tembok. Percaya deh, semua perubahan itu dimulai dari isi kepala, bukan isi dompet. Dan kalau kepala lo udah dipenuhi rasa cukup, rasa layak, dan keyakinan bahwa lo pantas punya hidup yang lebih baik, dompet lo bakal ikut berkembang. Hidup juga jadi lebih tenang, lebih bermakna. Jadi mulai hari ini, latih diri lo buat punya mindset orang kaya. Bukan karena lo pengen sombong, tapi karena lo sadar, lo layak buat hidup enak, damai, dan bermakna karena lo pantas dapetin itu semua.